Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan dengan 3 digit tim akhir 046, mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas video, mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan tugas video untuk mata kuliah Computer Vision, khususnya pada bab 1 yaitu untuk pendahuluan Computer Vision. Tujuan pembelajarannya yaitu dari video ini kita semua dapat memahami konsep dasar citra digital, mampu melakukan setup environment Python dengan OpenCV serta menguasai operasi dasar seperti loading gambar, lalu ada konversi warna hingga manipulasi pixel secara langsung. Lalu untuk secara garis besarnya video ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, penjelasan teori mengenai pipeline computer vision dan representasi gambar. Lalu yang kedua, ada demonstrasi praktikum melalui 7 percobaan kode program. Yang ketiga ada kesimpulan dari hasil eksperimen yang telah kami lakukan. Seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk ke project atau percobaan yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke percobaan atau demonstrasi, mungkin kita sedikit kulik mengenai apa itu computer vision. Nah, computer vision itu adalah bidang ilmu yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami konten digital seperti gambar ataupun video. Intinya kita ingin mesin bukan hanya menyimpan tumpukan angka atau pixel, tapi juga bisa mengenali objek atau konteks di dalamnya. Nah, misalkan contohnya kayak ada kontrasnya, ada brightnessnya. Di situ kita bisa lihat situ untuk spesifikasi dari si gambar tersebut seperti itu. Lalu di sini ada pipeline computer vision. Nah, pada dalam prosesnya computer vision ini memiliki alur kerja atau pipeline-nya yang sistematis. Yang pertama ada sensing acquisition. Computer vision juga dibagi menjadi 3 tingkatan nih. Fokus yang pertama nih kita low level, yaitu fokus pada pengolahan dasar seperti noise removal atau sharpening. Lalu ada yang mid level nih, yang tengah-tengah. Di sini komputer mulai mengenali bentuk seperti deteksi tepi, edge detection atau segmentasi objek. Lalu ada lagi yang lebih tinggi yaitu high level. Ini adalah tahap cerdas di mana komputer melakukan interpretasi seperti face recognition atau analisis aktivitas dalam video. Misalkan kayak gini, kita lagi senyum dan lain sebagainya, atau kita lagi marah, itu bisa tahu itu ya adalah yang high level seperti itu. Lalu ada representasi gambar digital. Bagaimana komputer dapat melihat gambar? Sebenarnya bagi komputer gambar hanyalah tumpukan matriks angka. Nah, untuk gambar grayscale hanya satu matriks, satu channel dengan nilai 0 sampai 255. Untuk gambar berwarna terdapat 3 matriks yang mewakili channel red, green, dan juga blue yaitu RGB. Nicknya di library OpenCV yang akan kita gunakan nanti urutannya terbalik menjadi BGR. Lalu untuk contoh aplikasi nyatanya computer vision ini contohnya ada face unlock, mungkin di HP smartphone itu banyak. Lalu ada self driving cars, ada auto drive gitu di mesin mobil. Situ kan bisa melihat objeknya, mereka jalan, ada pejalan kaki dan lain sebagainya. Lalu ada di pemeriksaan medis di mana ada AI mampu membantu dokter mendeteksi penyakit melalui hasil rongsen atau MRI secara otomatis. Jadi langsung aja kita langsung masuk ke percobaannya setelah kita tahu nih materi-materi yang udah aku sampaikan. Langsung aja, cus. Nah, di yang pertama ini praktikum computer vision yang pertama. Di sini untuk memasukkan gambar
ke dalam codingan yang ada di Python. Nah, mungkin kita bisa run yang pertama. Nah, di sini adalah gambarnya, mungkin karena emang terlalu besar dari gambarnya, alhasil bagian bawahnya jadi terpotong seperti itu. Nah, di sini akan ada keterangan dari gambar itu sendiri. Nah, informasi-informasi dari tingginya 4032 pixel, lebarnya 2268 pixel, lalu di sini ada statistik pixelnya, ada nilai minimum, maksimum 255, lalu ada nilai rata-rata. Dan di sini ada memorinya, di sini ukuran memorinya ada, bisa dibaca teman-teman, 26,1628 MB. Nah, lalu di sini itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua kita run. Nah, di sini juga sama, ketika kita silang, di sini ada muncul. Nah, ada BGR versus RGB. Di sini ada salah atau BGR tanpa konversi, jadi warnanya itu terbalik. Lalu di sini ada setelah konversi RGB, yaitu ada warnanya sesuai dengan gambar yang emang aslinya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini ada perbandingan RGB dan grayscale. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu ini adalah gambar terakhir. Nah, di sini ada visualisasi setiap warna. Di sini ada gambar asli, ada channel merah, channel hijau, dan channel biru seperti itu. Nah, ini untuk percobaan yang kedua. Lalu untuk percobaan yang ketiga. Nah, di sini ada analisis hasil histogramnya. Nah, di sini untuk birunya itu berapa, lalu untuk hijaunya berapa, untuk merahnya berapa, tergantung dari foto yang kita berikan. Seperti ini. Ada grayscale juga ada di sini, ada kumulatifnya juga. Lalu kita silang. Nah, lalu di sini ada perbandingan mode pembacaan gambar. Nah, ini untuk colornya dengan shape yang berbeda di sini. Ini yang color dan ini yang unchanged. Ya, bisa dibilang tidak diapa-apakan, tidak diubah-ubah. Nah, di sini ada ringkasannya seperti itu. Nah, di sini ada grayscale-nya, ada unchanged-nya, di sini bisa terlihat. Nah, dan di sini aja penjelasan juga seperti itu. Jadi di sini bisa membaca data dari sebuah gambar. Untuk informasi yang gambar yang kita berikan kepada sistem ini akan terbaca semuanya di sini. Bahkan ada nilai minimumnya, ada maksimumnya, ada rata-ratanya, bahkan ada standar deviasinya. Nah, lalu yang keempat, ini ada perbandingan berbagai color space. Sini ada RGB dari BGR, lalu ada grayscale-nya. Nah, seperti ini ada HSV-nya, tampilan langsung. Di sini ada hue-nya, ada saturasinya di sini terlihat 0 sampai 255, value-nya di sini adalah 0 sampai 255. Silang. Nah, di sini ada visualisasi komponen HSV, variasi hue 0 sampai 179, ada saturasi ini dominan warna biru dan value-nya itu dominan warna dari gelap ke biru aqua, mungkin biru kian. Nah,
Sini ada deteksi warna thresholding dari gambar asli. Hasil deteksi merahnya cukup banyak. Lalu di bagian sini, bagian deteksi hijaunya di sini terlihat tidak terlalu banyak. Di sini mungkin kalau dilihat ada mangkok-mangkok yang berwarna hijau, ada pelang berwarna hijau. Di sini ada cahaya berwarna hijau, di sini terdetek gitu. Dan yang terakhir ada warna biru. Nah, di sini terlihat ada warna biru, bisa mendeteksi adanya warna biru terhadap gambar yang kita berikan, seperti itu. Nah, ini ada konversi grayscale-nya, ada luminosity method, ada average method, lalu ada channel red saja, ada channel green saja, ada channel blue saja. Nah, lalu sekarang yang kelima, kita run. Nah, di sini ada demonstrasi region of interest atau ROI-nya. Ini dari gambar asli, lalu ini ada ROI yang ditandai 50 50 skalanya sampai 150. Nah, ini ROI yang sudah diekstrak. Lalu ini ada operasi copy paste region of interest. Sini ada gambar aslinya, dan ini adalah setelah di copy atau pas ROI-nya. Di sini tidak menunjukkan perbedaan cukup signifikan, jadi tidak terlalu terlihat lah. Di sini ada operasi aritmatika pada pixel. Nah, di sini dia bisa tahu nih brightness-nya ini ketika ini adalah gambar yang sudah diubah tapi dengan brightness-nya itu plus 50. Lalu seperti ini. Lalu untuk kontrasnya dinaikkan jadi 1,3. Di sini jadi cukup cerah, jadi cukup kontras. Lalu ini ada invertednya atau negatifnya, dan terakhir ada combine-nya. Lalu di sini ada histogram perbandingan antara yang asli dengan yang bright. Di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, lalu ini untuk blending dua gambar. Ketika gambar asli di blend dengan warna biru, alhasil menjadikan blendednya seperti ini dengan alfanya 0,5. Lalu kalau 0,25 alfanya, dia makin biru lagi, birunya lebih dominan lagi, seperti itu. Nah, ini hasilnya alfa 0,5 sama dengan yang di blend. Lalu ini ketika 0,75, dia akan sedikit memudar warna biru. Jadi kesimpulannya semakin kecil dari si alfanya ini, maka dia akan semakin ngeblend gitu, warna birunya makin dominan, seperti itu. Nah, lalu di sini ada ringkasan manipulasi pixelnya. Di sini ditampilkan ada blending dua gambar di sini, seperti itu. Lalu sekarang yang keenam. Nah, untuk yang keenam ini mungkin bisa dilihat dari terminalnya. Nah, untuk di sini ada parameter penjelasannya, Canva Cello. Di sini ada font jenis yang berbeda, ada ketebalan teks yang berbeda, tipis, normal, dan lain sebagainya. Lalu warna teks berbeda, BJR-nya sini, dan menampilkan informasi kombinasi parameter. Nah, dan ini ada garis horizontal, vertikal, diagonal, line A, line 8. Lalu untuk ini vertikal sendiri ada pixelnya, semakin gede pixelnya dia maka semakin lebar. Lalu ini ketika menggambar rectangle, dan ini untuk circle-nya ada outline, dan ini field-nya, dan ini untuk R-nya, radiusnya. Lalu yang terakhir, yang ketujuh,
Nah, di sini ada praktikum ke-7 itu menyimpan outputnya. Di sini menyimpan gambar berdasarkan sintaks ya. Di sini ada CV2, file name-nya apa. Lalu untuk parameternya di sini paket lengkap termasuk ekstensi. Lalu di sini ada keterangannya. Sukses. Hasil pemrosesan JPEG ukurannya 1830,2 KB seperti ini. Ini RGB saja tanpa alpha. Lalu ini apa channelnya, gambarnya hitam transparan, gambarnya transparan nih teman-teman. Lalu ini hasil composite dengan checkerboard background. Nah, di sini kita bisa melihat hasil pemrosesannya. Di sini JPEG dengan berbagai kualitas. Nah, kualitasnya di sini bisa terlihat kualitas 10 dengan rasio kompresinya itu 100%. Kita tutup dulu. Lalu ada berbagai kompresi lain. Lalu menyimpan gambar dengan transparansi RGBA. Nah, di sini adalah perbandingan format file gambar. Di sini antara JPEG yang 50, JPEG yang 100, ini ada yang PNG 9, ada PNG 0, lalu ada BMP. Nah, di sini bisa terlihat perbandingan format gambarnya. Untuk yang BMP sendiri itu tidak terkompresi, ukurannya terlalu besar, cocok untuk data mentah. Di sini ada keterangannya. Lalu ada PNG lossless compression, di sini mendukung transparansi, cocok screenshots, lalu grafik, logo. Lalu di sini ada JPEG, join photographic export group, lossy compression, ukuran kecil, ini biasanya cocok buat foto web dan storage. Nah, karena di sini yang saya masukkan itu adalah JPEG, jadi itu sesuai dengan format yang ditampilkan itu cocok untuk foto atau web storage gitu. Nah, lalu eksperimen yang bisa dicoba masih banyak lagi teman-teman. Bisa mengubah kualitas JPEG dibandingkan hasil, bandingkan ukuran file dengan gambar berbeda, lalu coba simpan screenshot dengan PNG versus JPEG. Nah, seperti itu untuk percobaan yang ke-7. Nah, jadi ini adalah project dari kelompok kami, yaitu yang terdiri dari Dava Rizky Pratama dan juga Najba Takola Atkiba. Nah, jadi untuk program yang kami buat yaitu kurang lebih seperti ini. Kita jalankan run Python filenya. Nah, seperti ini, yaitu Smart Attend, pencatat kehadiran digital, dimana di sini kita bisa membuka gambar dari file. Ini salah satu fiturnya. Lalu di sini ada buka webcam, ada capture webcam, ada capture batch 4 frame. Lalu kita bisa load batch dari folder. Nah, mungkin yang jadi bisa dibilang unggulan mungkin dari kelompok kami, mungkin sebagai contoh yaitu kita di sini. Nah, sini akan muncul gambarnya. Lalu di sini kita bisa mengadjust bagian brightness dan juga kontras. Misal kontrasnya kita naikin, lalu brightnessnya kita turunin segini, lalu kita proses gambar. Nah, maka di sini akan ada hasilnya. Lalu di sini juga ada tanggalnya di sini ketika sudah diproses. Nah, ini kurang lebih yang brightness sudah kita turunin, kontrasnya kita naikin. Lalu di sini bisa kita simpan. Nah, gambar akan tersimpan di sini di folder yang sudah kita masukkan. Nah, nanti dia akan muncul di bagian jadi kuliah action. Nah, dia akan masuk di bagian output. Nah, di sini, nah ini yang sebelumnya, yang ini yang baru. Lalu di sini akan tersimpan gambar yang sudah kita adjust. Di sini ada tanggalnya, tanggal 3. Di sini 01/01/03, di sini 2026. Nah, seperti itu. Nah,
Lalu di sini ada fitur buka webcam juga. Nah, berhubung karena di sini bisa dibilang OBS-nya sudah aktif, jadi webcamnya otomatis langsung kebuka. Lalu di sini kita bisa capture webcam satu frame di sini. Nah, ini karena gagal capture karena di sini posisi webcamnya sudah menyala. Di sini kita bisa mematikan webcamnya terlebih dahulu. Kita remove. Nah, ini sudah mati posisinya. Kita coba buka webcam. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan menyala. Kurang lebih ini hasil webcamnya, teman-teman. Bisa kita escape. Lalu di sini ada capture webcam satu frame, ini satu frame doang. Nanti akan muncul dia. Satu kali. Nah, di sini dia akan muncul. Bahkan bisa kita proses juga. Kita adjust seperti itu. Kita proses. Nah, seperti ini, teman-teman. Lebih bisa kita simpan juga di sini. Nah, lalu yang terakhir ada capture batch 4 frames. Di sini bisa kita apa namanya? 4 kali. Nah, lalu hasilnya dia akan tertampil di sini di bagian output. Nah, di satu ada 4, berarti 1 2 3 4. Nah, seperti itu. Lalu ini ada load batch dari gambar. Nah, kita coba ke sini, kita bagian output. Nah, pokoknya di sini kita bisa menambahkan batch-batchnya. Kita bisa select folder. Nah, di sini ada beberapa gambar-gambar dari apa namanya folder yang kita miliki. Di sini ada gambar Naruto ya, teman-teman, yang sudah kita sudah kita edit. Ini ada tanggal-tanggalnya seperti itu. Lalu ini bisa kita proses gambar juga, kita adjust lagi seperti itu. Nah, ini untuk codingannya. Untuk main P-nya di sini sistem pencatat keadilan digital. Nah, seperti ini. Lalu untuk ke bagian sini ada panduan-panduannya juga. Lalu di sini ada capture modul ini, jadi dia dari capture yang termasuk itu 4 batch. Nanti gambarnya akan tersimpan di dalam output seperti itu. Lalu di sini ada proses modulnya juga, ada config-nya juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini sudah selesai untuk project dari kami. Di sini ada panduannya juga buat simpelnya, quick startnya, gimana cara pakainya dan lain sebagainya. Udah kami buat kurang lebih seperti itu. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video. Mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita pelajari. Kita telah memahami bahwa gambar digital adalah sebuah matriks atau array NumPy, di mana OpenCV menggunakan urutan gambar BGR secara default. Yang kedua,
kita telah mempraktikkan konversi color space, manipulasi pixel, hingga teknik drawing dan penyimpanan gambar dalam berbagai format. Yang ketiga, melalui analisis percobaan yang telah kita lakukan, kita juga melihat perbedaan nyata antara format lossy seperti JPEG dan lossless PNG. Nah, selama proses pengerjaan, mungkin kesulitan yang saya coba itu ada di percobaan keempat terkait koordinat warna saat menggunakan Matplotlib. Namun solusinya selalu melakukan konversi CV2 color PGR 2GB. Lalu masih beberapa kendala, yaitu mungkin ada di Python-nya. Jadi harus di PowerShell terlebih dahulu. Jadi mungkin membutuhkan proses yang lumayan lama seperti itu. Lalu kesimpulannya, pemahaman dasar mengenai properti gambar dan manipulasi pixel ini merupakan fondasi paling krusial sebelum kita melangkah ke teknik yang lebih kompleks seperti object detection atau image recognition. Demikian presentasi dan demonstrasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.